Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Oke guys, untuk video pagi hari ini saya akan membahas sedikit edukasi ya, tentang tata cara dan di waktu seperti apa pupi atau dogi, khusus silangan bull terrier ya. Kalau untuk pitbull tersendiri tidak mungkin tidak diharuskan untuk berdiri ya, karena memang pada dasarnya telinganya besar sekali kalau untuk pitbull. Jadi ini hanya untuk ras silangan bull terrier dan juga pokoknya silangan bull terrier lah gitu ya, dari bull terrier mau ke kampung mau ke pitbull, tapi tidak diperuntukkan untuk doggy ras pitbull murni ya, pitbull ke pitbull ya, karena pitbull tidak diharuskan untuk berdiri, telinganya berdiri ya guys ya. Jadi begini ya ceritanya. Nah jadi guys, diusahakan ya jangan sampai ya teman-teman berpendapat kalau dari usia dini itu dari usia pupi seperti ini ya, itu telinganya harus segera diperbaiki ya. Nah jadi itu sangat tidak semua ya, jadi itu perihal yang sangat tidak diperbolehkan ya, karena nantinya akan merusak sistem organ pertumbuhannya ya. Jadi biarkan aja dulu ininya dulu ya, berproses sendiri ya. Kalau ini kan dari indukan pitcam ya, pitcam kawinan si tepes ya bull terrier ya, induknya ke pitcam ya. Pitcam itu pitbull mix kampung ya, atau domestik ya. Dan ini kalau ini adalah pitbull mix bull terrier ya, bull terrier mix pitbull ya. Induknya adalah pitbull ya. Jadi masuk jenis terpit ya. Ini masuk ras 100% ras, tapi rasnya bukan bull terrier, tapi bukan juga pitbull, cuman silangan dari bull terrier dan pitbull ya. Kalau ini mix ya, pitcam dan bull terrier ya. Nah guys, ini kan usianya baru 2 bulan ya, 2 bulan. Nah untuk 2 bulan ini kenapa saya tidak melakukan pengepenan seperti yang dilakukan kepada mix pitbull ini ya, terpit ini ya. Jadi gini, karena untuk usia 2 bulan ini ya tulang rawannya masih sensitif dan masih labil ya. Jadi nanti ya kalau terjepit terlalu kencang nanti akibatnya akan rusak ya. Jadi si telinganya nanti nggak bagus ya. Kalaupun nanti berdiri nggak bagus ya, jadi agak gimana ya, ya kurang bagus lah intinya gitu. Jadi si tulang rawannya nanti pertumbuhannya terhambat ya kalau terlalu dijepit terlalu keras. Jadi itu sangat hati-hati sekali. Tapi untuk teman-teman yang ingin memaksa dan melakukannya pengepenan di usia 2 bulan itu silakan saja. Cuman asal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau teman-teman untuk ingin memaksa ya melakukan pengepenan telinga di usia 2 bulan ya, pupi 2 bulan, itu boleh-boleh saja. Cuma dengan catatan yang pertama, jadi si telinga ini harus ditarik, jangan terlalu ditarik ya. Jadi biarkan sepas mungkin aja, dikasih pas ya. Jadi jangan terlalu ditarik ke atas gitu, ataupun ditarik ke belakang. Jadi biarkan pertumbuhan si tulang rawan itu secara alami ya. Jadi biar tidak terhambat ya. Nah gitu guys. Dan juga boleh dilakukan dengan untuk usia 2 bulan ini mungkin resikonya akan si bulu telinga itu akan rusak ya. Jadi karena masih tipis, jadi nantinya akan rusak ya. Jadi seperti yang terkena
demodek atau skebis ya. Tapi itu nggak apa-apa ya, karena itu aslinya proses dari pengepenan ya. Dan yang paling efektif itu, jadi sebelum kita melakukan pengepenan ya, jadi kita cek dulu tulang rawannya ini apakah sudah keras atau belum ya. Kalau udah merasa sudah agak keras ya, udah mulai mendekati permanen ya, nah barulah dilakukan ke pengepenan. Biasanya kalau saya pribadi sih tergantung moodnya ya. Kalau saya pribadi tergantung moodnya. Kadang-kadang usia 2 bulan, usia 2 bulan setengah, kalau lagi mood aja ya di pen gitu. Tapi pada rata-rata kalau saya itu pengepenan itu di usia 3 bulan ya. Jadi berdasarkan pertumbuhan tulang rawannya, jadi udah agak keras ya, jadi lebih memudahkan dan tidak mudah balik lagi ke semula ya guys ya. Nah ini kan sekarang sudah begini nih. Nah untuk teman-teman ya, kalau udah melihat bahannya seperti ini tidak usah dilakukan pengepenan ya, di cepat-cepat aja. Jadi yang sampai usia 5 bulan masih nanti kalau untuk memperbaiki mungkin di usia 5 bulan boleh saja. Nanti kalau udah si tulang rawannya udah agak keras ya, kalau bahannya seperti ini kan pasti berdiri ya. Nah kalau bahannya seperti ini cukup dibiarkan aja dulu, jangan dilakukan pengepenan terhadap kupingnya agar gak rusak. Nanti bisa dilakukan di usia 4 bulan atau 5 bulan ya, ke atas lah. Jadi biar sebentar ya prosesnya, tidak terjadi proses pemrosesan berbulan-bulan atau berminggu-minggu ya. Jadi udah biarkan sampai gitu, udah copot, lemnya udah habis, itu baru akan terjadi permanen ya. Jadi tidak terlalu banyak waktu yang buang untuk melakukan mendirikan telinga tersebut ya. Nah kalau untuk si yang ini ya, kalau yang untuk yang ini, nah kalau yang untuk yang ini ya guys ya, ini kan usianya 5 bulan ya. Jadi karena ini tadinya awalnya terlalu di proses pengepenannya, jadi akhirnya usia 5 bulan masih di ini agak lunak ya, masih agak lunak ya. Nah ini agak lunak ya, jadi si tulang rawan ini masih agak lunak, belum mengerah. Nah itulah jadi akibatnya kalau terlalu cepat mengambil keputusan untuk melakukan pengepenan ya guys ya. Jadi pada akhirnya prosesnya akan memperlambat proses ya. Nah beda lagi untuk ya. Jadi apa yang saya bicarakan tadi untuk teman-teman. Nah jadi setelah ini kan udah usia udah cukup dan udah pertumbuhannya udah mendekati maksimal. Ini si tulang rawan ini kan mengeras ya, tuh mengeras ya, ininya mengeras. Jadi nanti kalaupun nanti ada sedikit ya atau turun sedikit, itu nggak butuh waktu lama ya untuk melakukan pemrosesan untuk mendirikan si ini juga usianya kan si TPS 1,5 tahun ya, 18 bulan. Karena si TPS ini waktu kecilnya kecelakaan ya, jadi ya namanya juga beresiko dogi dipakai berburu ya, jadi terkena babi, akhirnya si tulang rawan ini si TPS patah ya. Tapi karena saya bukan terobsesi ya, jadi saya ingin mengembalikan seperti semula ya.
Jadi dilakukanlah pengoperasian seperti ini nih. Ini pada akhirnya dioperasi ya. Jadi dibuka dulu, dioperasi, dibuka dulu, lalu dijahit lagi. Dan ini juga tidak tahu ya saya juga ini berhasil atau tidak karena usianya sudah ini ya sudah dewasa ya. Jadi kalau berdiri ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa karena ini hanya sembarian ya sambil mengobati lukanya yang terkena babi ya. Jadi karena sobek juga ya, jadi ya udahlah sekalian ditambahin gitu. Nah, jadi setelah itu barulah dilakukan proses pengepedan seperti ini ya. Jadi biar posisinya tetap, jadi si telinga tetap tegak lurus ya. Jadi tidak ke bawah ke atas, ke bawah ke atas gitu ya. Kalau untuk ini, jadi ini ya, jadi tumpuannya yang ini ya. Jadi tumpuan dan tulang rawat yang tengah ini yang menjadi tumpuan juga ya. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, mungkin teman-teman juga silahkan melakukan, karena ini bukan animal abuse ya. Kalau mungkin takut salah-salah ya. Jadi nanti untuk para pecinta dogi, kadang-kadang kan untuk para pecinta dogi itu beda-beda ya. Ada yang suka dibawa berburu, ada yang mencintai karena suka berburu, ada yang mencintai itu hewan itu karena menyukai hewan itu karena hanya teman bermain ya. Kalau hanya untuk teman bermain itu mungkin obsesinya berbeda ya, beda dengan teman-teman yang terobsesi dengan dogi-dogi pemburu ya. Jadi mungkin masing-masing teman-teman punya selera masing-masing ya di situ untuk itu. Nah, jadi silahkan lakukan pengepenan seperti yang diutarakan seperti saya yang tadi saya lakukan. Tapi dengan catatan dengan bijak ya, tidak dengan merusak ataupun dengan menyakiti. Dan ini juga pengoperasian tetap kita menggunakan sistem dilakukan oleh ahlinya ya, karena kalau kita asal-asalan tidak memakai obat bius sama sekali itu akan terasa sangat sakit sekali ya bagi dogi tersebut. Nah guys, mungkin video ini sampai di sini dulu. Seperti biasa, tetap semangat, tetap beraktivitas, jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan saya, bijaklah dalam segala sesuatu, dalam melakukan segala hal ya.